Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sukses, dan salam bahagia untuk seluruh Sobat SR dan para pemirsa setia channel Sultan Rahmat dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dengan kami di channel ini, dan kami akan terus berbagi pengetahuan tentang dunia metafisika. Ingat, yang kami cari adalah sebuah kebenaran, bukan pembenaran. Yang kami buktikan adalah dalil, bukan sekedar berdalih. Yang kami kemukakan adalah argumen, bukan sentimen. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini, kami masih berada di kota Madinah Al-Munawwarah. Tepatnya sekarang sedang berada di Masjid Nabawi. Para sobat dan para pemirsa, kota Madinah Al-Munawwarah bukan saja kota yang mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala atas doanya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi kota Madinah ini banyak terdapat situs-situs bersejarah, peninggalan dari peradaban di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan para tabi'in. Ada situs yang bersejarah yang letaknya ini di sekitar Masjid Nabawi. Ada juga yang berada di luar Masjid Nabawi. Nah, situs-situs yang berada di sekitar Masjid Nabawi ini, pertama ada Masjid Al-Ghumamah. Kemudian ada Masjid Abu Bakar Siddiq. Ada Masjid Umar Ibn Khattab. Ada Masjid Ali ibni Abi Thalib. Bahkan di dalam Masjid Nabawi tersebut ada Raudhah, tempat di mana Rasulullah membina umat, menanamkan iman yang luar biasa kepada para sahabat-sahabatnya. Kemudian ada juga makam baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar Siddiq dan Umar ibn Khattab. Kemudian jauh dari sana ada makbarah, pemakaman, kuburan yang disebut atau dikenal dengan makam baki. Makam baki ini adalah salah satu makam atau kuburan di mana dzurriyyatur Rasul, keturunan baginda Rasul, keluarganya ini yang wafat dimakamkan di sana, seperti istri beliau Aisyah, kemudian putrinya Fatimah Az-Zahra, kemudian Ruqayyah, kemudian juga menantunya Utsman ibn Affan. Kita akan coba selusuri satu persatu ya, tempat-tempat atau situs-situs bersejarah. Kemudian ada situs yang di luar Masjid Nabawi, seperti Masjid Qiblatain, seperti lokasi perang Khandaq, kemudian Bukit Uhud ya. Kita akan coba datangi ke sana, dan kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk dapat melihat situs sejarah tersebut. Ikuti terus perjalanan kami sampai ke sana satu persatu. Para sobat dan para pemirsa, ini adalah Masjid Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Setelah kita keluar dari pelataran Masjid Nabawi kira-kira 300 meter, letak Masjid Sayyidina Ali ibni Abi Thalib ini berada di luar Masjid Nabawi. Kenapa masjid ini dinamakan sebagai Masjid Sayyidina Ali? Karena kononnya, berdasarkan beberapa keterangan yang kami peroleh, ini adalah tempat tinggal dari Sayyidina Ali ibni Abi Thalib. Kemudian pada zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz dibangun menjadi sebuah masjid dan direnovasi kembali pada zaman Khilafah Utsmani, yaitu pada Sultan Hamid kedua. Akan tetapi masjid ini tidak bisa difungsikan untuk melaksanakan salat 5 waktu peribadatan, semuanya terfokus di Masjid Nabawi. Para sobat dan para pemirsa, ini adalah Masjid Sayyidina Abi Bakar Siddiq. Sama sebagaimana Masjid Sayyidina Ali, ini dibangun oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz, kemudian melalui Sultan Hamid II
bangunan ini direnovasi kembali. Ini juga sama kenapa dinamakan dengan Masjid Abu Bakar Siddiq, karena riwayat yang kami terima ini adalah tempat tinggal dari Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Dan meskipun dinamakan Masjid Abu Bakar Siddiq, akan tetapi tidak difungsikan untuk pelaksanaan ibadah sholat 5 waktu. Nah, di sebelahnya ini ada Masjid Gumamah. Nah, kenapa Gumamah? Gumamah itu artinya adalah awan. Jadi ada sebuah cerita riwayat kenapa masjid ini dinamakan Masjid Gumamah adalah pada saat atau ketika Rasulullah SAW bersama kaum muslim melaksanakan sholat Aid, ini terik matahari sudah mulai memanas bahkan mengenai tubuh beliau. Sebagian para sahabat merasa risau tentang teriknya panas matahari yang sudah menyinari tubuh dan wajahnya baginda Rasul SAW. Kemudian tiba-tiba Allah mendatangkan awan yang melindungi, yang menaungi Rasulullah SAW dari teriknya panas matahari yang sudah menyinari tubuh beliau. Dan alhamdulillah dengan awan tersebut maka Rasulullah tidak tersinari dengan terik matahari tersebut. Nah, di Masjid Gumamah ini memang banyak terdapat burung-burung dara. Ya. Kalau para sobat dan para pemirsa ini melihat di siang hari, ini di pelatarannya ini banyak sekali nanti burung-burung dara yang berterbangan, bahkan ada yang di lantai. Para sobat dan pemirsa setia channel Sultan Rahmat dimanapun Anda berada, tepat di belakang kami ini adalah kuburan Baki, salah satu tempat yang memang cukup bersejarah karena di dalamnya ini terdapat dzurriyyatul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terdapat dari keluarga baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam seperti istri beliau tercinta Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian ada sahabat beliau Utsman ibn Affan juga dikuburkan di makam Baki. Kemudian putri beliau Fatimah Az-Zahra dan juga paman beliau Abbas radhiyallahu anhu. Nah, ini adalah kondisi dari makam Baki. Dan saat ini panas terik matahari sudah hampir mencapai 40 derajat Celcius.